kami telah memuliakan anak cucu Adam. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan umat manusia, anak cucu Nabi Adam, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, dengan diberi akal, ilmu dan bahasa, serta dengan menaklukkan alam dan segala isinya bagi kepentingan manusia. Penghormatan terhadap akal harus dipadukan dengan penghormatan terhadap agama, jiwa, keturunan dan harta, sebagaimana dirumuskan oleh Asy-Syatibi, bahwa prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan universal hendaklah dengan menegakkan 5 pilar tujuan syariat Islam yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan Al-Kulliyah Al-Khams, 5 Universal, yaitu himayatuddin, memelihara agama, himayatun nafs, melindungi jiwa, himayatul akal, memelihara akal, kecerdasan intelek, himayatun nas, memelihara keturunan, dan himayatul amwal, memelihara hak milik harta properti. Penegakan kelima pilar tersebut harus terwujud. Yang pertama, dalam peraturan perundang-undangan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Yang kedua, dalam budaya kaum muslim dan sistem sosial. Dan yang ketiga, dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Serta yang keempat, dalam kehidupan individu dan keluarga. Penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal itu harus diwujudkan dengan langkah-langkah yang strategis sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan keinsafan di kalangan umat muslim bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan etnis, kultural, bahasa, warna kulit, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal itu dikenali dengan sebaik mungkin supaya terwujud kesaling pahaman di antara umat manusia yang beraneka ragam tersebut. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Hujurat 13. Ayat ini menurut riwayat Abu Dawud turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin, seorang hamba sahaya yang biasa berkhidmat kepada Rasulullah untuk mengeluarkan darah kotor dengan pembekam. Rasulullah menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan seorang budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah kedudukannya. Sementara itu, menurut riwayat Abu Mulaikah bahwa tatkala terjadi pembebasan Mekah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ia memanjat Ka'bah dan mengumandangkan azan, menyuruh kaum muslimin untuk salat berjamaah. Attab bin Usaid ketika melihat Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku sehingga tidak sempat menyaksikan peristiwa ini. Haris bin Hisham berkata, Muhammad tidak akan menemukan orang lain untuk berazan kecuali burung gagak yang hitam ini. Suhail bin Amr berkata, jika Allah mengkehendaki, niscaya Allah bisa mengubahnya menjadi putih. Mereka mencemoohkan Bilal karena warna kulitnya yang hitam. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah apa yang mereka ucapkan itu. Lalu turunlah ayat ini melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, kekayaan, keturunan, dan mencemoohkan yang miskin. Ketika menafsirkan surah Al-Hujurat 13 di atas, Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di
lahir 1307 Hijriah, wafat 1376 Hijriah, menyatakan bahwa ayat ini memberitahukan kepada kita sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari asal usul yang satu dan jenis yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah mengembangbiakkan dari keduanya Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu anak cucu Adam tersebut terpencar-pencar ke berbagai kawasan sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa-bangsa dan suku-suku yang lemah, tertindas dan minoritas. Ada pula suku-suku yang kuat, menindas dan mayoritas. Hal ini dimaksudkan agar manusia saling mengenal yang satu dengan yang lain. Apabila masing-masing bangsa dan suku-suku tersebut hanya mementingkan diri sendiri, tidak akan tercapai tujuan penciptaan untuk saling mengenal ta'aruf tersebut. Padahal dengan ta'aruf itu akan melahirkan sikap saling membantu, tolong-menolong, kerjasama dan saling berbagi dalam memenuhi hak dan kewajiban. Sementara itu, dalam menjelaskan kandungan makna surah Al-Hujurat 13 di atas, Al-Qurtubi mengutip bagian dari pidato Rasulullah di atas kendaraan beliau di Mina pada hari tasyrik sebagai berikut. Ya ayuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li'arabiyya ala a'jamiyya wala li'ajamiyya ala arabi wala li'ahmara ala al-aswada wala aswada ala ahmara illa bitaqwa aballagtu. Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Wahai segenap manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Esa. Sungguh bahwa nenek moyang kalian itu satu, yakni Nabi Adam. Sungguh tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa-bangsa lain, dan tidak ada kelebihan bangsa-bangsa lain atas bangsa Arab. Tidak ada kelebihan apapun bagi bangsa kulit hitam atas bangsa kulit merah. Tidak ada kelebihan apapun bagi bangsa kulit merah atas bangsa-bangsa kulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Ingat, aku telah menyampaikan pesan penting ini. Para sahabat menjawab, Rasulullah telah menyampaikannya. Sementara itu, menurut riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah berpidato di Mekah pada waktu pembebasan Mekah tahun 8 Hijriah sebagai berikut. Kedua, kita harus melakukan advokasi dan secara terus-menerus menyadarkan umat manusia dan negara-negara di dunia pada abad global ini untuk menghentikan berbagai bentuk tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan melalui perang dan pengusiran suatu etnis dari tanah airnya hanya karena kelompok-kelompok sosial itu berbeda keyakinan agamanya dengan kelompok yang kuat dan berkuasa. Kita harus menyimak dengan hati pesan ayat Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tatabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah 89. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada beberapa imam yang lain dari Abdullah bin Zubair. Ia berkata telah datang ke Madinah dari Mekah Qutailah binti Abdul Uzza, bekas istri Abu Bakar sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah.
Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Ketika Asma mengutus seseorang kepada Aisyah agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir tinggal di rumahnya. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang musyrik selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang yang hendak mengusir itu. Ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam suatu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dan berlaku dan bergaul dengan orang-orang kafir selama mereka bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum muslimin. Seandainya dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah dan masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan yang dilakukan oleh pihak musyrik. Di Mekah, Rasulullah dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sampai mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah, mereka pun dimusuhi orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, sekalipun telah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah dalam piagam Madinah. Oleh karena itu, Rasulullah terpaksa mengambil tindakan keras terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum muslimin berhadapan dengan kerajaan Persia dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan. Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip ini dapat dilakukan selama tidak ada pihak agama lain bermaksud memurtadkan orang Islam atau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah hanya melarang kaum muslimin bertolong-tolongan dengan orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah dan memurtadkan kaum muslimin sehingga ia berpindah kepada agama lain, yang memerangi, mengusir, dan membantu pengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu, Allah dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berteman dengan mereka. Di akhir ayat, Allah mengingatkan kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman dan tolong-menolong dengan mereka, bahwa jika mereka melanggar larangan ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dibolehkan berteman dan bertolong-tolongan dengan orang-orang yang bukan muslim, selama mereka tidak berniat memerangi kaum muslimin, tidak berusaha memurtadkan kaum muslimin, dan tidak bermaksud mengusir atau bersekongkol untuk menjajah kaum muslimin di negeri mereka. Ketiga, menumbuhkan kesadaran umat manusia, bangsa-bangsa, para pemikir, negarawan, budayawan, agamawan, ulama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin negara di dunia untuk bersama-sama mencintai kehidupan dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Sebab membunuh satu orang yang tidak bersalah bukan disebabkan karena membunuh atau berbuat fasad, merampok atau mengganggu keamanan dan ketertiban di bumi seperti membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menghidupkan satu orang seakan-akan telah menjaga keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Al-Quran menegaskan hal ini. Min ajli dhalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a.